Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin geger, benarkah tanda kiamat dukhon terjadi pada 15 Ramadan? Dukhon merupakan salah satu tanda kiamat yang sering disebut akan terjadi pada bulan Ramadan. Konon sebagian orang mempercayai jika salah satu tanda kiamat mengerikan dukhon akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Dukhon sendiri merupakan sebuah kabut asap tebal yang disebut bakal menyelimuti seluruh permukaan bumi sebagai tanda kiamat. Tanda kiamat tersebut telah disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya ialah kemunculan dukhon. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia terbunuh. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, tepatnya pada malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun itu banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Kudus, Robbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut akan selamat dan yang tidak melakukannya akan celaka. Begitulah bunyi hadisnya. Lantas, benarkah dukhon ini menjadi tanda kiamat yang terjadi pada 15 Ramadan? Seorang ulama, Buya Yahya, memberi jawaban menohok mengenai fenomena dukhon di tanggal 15 Ramadan sebagai tanda kiamat. Menurut Buya Yahya, sepatutnya sebagai umat Islam memang sudah selayaknya kita percaya pada hari kiamat. Akan tetapi, mengenai hubungan tanda kiamat dengan dukhon yang terjadi pada 15 Ramadan, tidak usah terlalu dipercaya berlebihan. Berbicara tentang tanda kiamat boleh-boleh saja, tapi tujuannya untuk mengimani ungkapnya. Ulama lainnya, Ustadz Adi Hidayat, mengungkapkan jika terjadi kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tak perlu risau dengan terjadinya kiamat asalkan memiliki iman yang tangguh. Hanya milik Allah pengetahuan mengenai hari kiamat, terang Ustadz Adi Hidayat. Untuk mengetahui informasi yang utuh mengenai misteri 15 Ramadan yang dikaitkan dengan dukhon dan kemunculan Imam Mahdi, simaklah video ini hingga selesai supaya pemirsa tidak gagal paham untuk menyimpulkan isi berita yang terkandung di dalam video ini. Baiklah pemirsa, kami lanjutkan pembahasan selengkapnya. Pembicaraan soal dukhon ramai di media sosial dan aplikasi pesan instan WhatsApp beberapa waktu terakhir.
Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa akan ada kabut atau dukhon pada pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Ramainya pembicaraan dukhon ini dikaitkan dengan isu adanya asteroid yang akan menabrak bumi. Meski Lapan telah membantah kabar mengenai tabrakan antara asteroid dan bumi itu, tapi topik soal dukhon terus mencuat dan dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Lalu apa pengertian dari dukhon itu? Pengertian dukhon. Lantas apa sebenarnya dukhon dan benarkah itu muncul sebagai dari tanda hari kiamat? Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mengatakan di antara tanda kiamat akan tiba adalah munculnya dukhon yang berarti asap atau kabut tebal. Soal dukhon yang viral di media sosial, Anwar Abbas menegaskan bahwa tak ada satu orang pun yang bisa memastikan apakah itu menandakan kiamat akan tiba. Apakah kabut yang viral di media sosial itu adalah dukhon yang dimaksud sebagai salah satu tanda bahwa kiamat akan tiba? Saya rasa tidak ada satu orang pun menurut saya yang bisa memastikannya, kata Anwar Abbas. Karena yang tahu tentang kapan kiamat itu akan tiba hanya Allah saja yang tahu, yang lain tidak tahu, tambahnya. Penjelasan berkenaan dengan hari kiamat. Bahkan Anwar Abbas menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah soal hari kiamat. Menurutnya, hari kiamat adalah sesuatu yang gaib dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam hal ini, sikap kita yang bagus adalah mari kita urusi apa yang menjadi tugas dan urusan kita, dan jangan kita urusi apa yang menjadi urusan Allah. Kiamat itu adalah urusan Allah, jelas Anwar Abbas. Sejalan dengan Anwar, Ketua MUI Sumatera Barat Gus Rijal Gajahar membenarkan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya dukhon. Menurutnya, dalam menafsirkan dukhon ini juga beragam di antara ulama, ada yang mengatakan asap, ada juga yang mengatakan debu. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah tak ada satupun riwayat sahih yang menentukan kapan waktu kemunculan dukhon itu. Mengenai narasi yang beredar di media sosial, Gus Rijal mengatakan hal itu merujuk pada hadis yang menyebutkan adanya soihah, yaitu dentuman atau gemuruh yang terjadi di pertengahan Ramadan. Hadis itu sudah dibicarakan lama oleh ulama dan sudah dikaji dari sisi ilmu hadis serta telah dibahas oleh seperti Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Hibban, dan lain-lain, kata Gus Rijal. Akan tetapi hadis itu menurut Gus Rijal tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru dijadikan sebagai rujukan. Gus Rijal mengatakan dasar dari prediksi itu sudah tidak benar karena kategorinya hadisnya adalah dhaif jiddan, sangat lemah. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan hadis itu maudhu atau palsu. Jelas dalam perkara keimanan hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan, jelas Gus Rijal. Oleh karena itu, Gus Rijal menyebut bahwa narasi yang beredar adalah dua hal yang berbeda. Pertama,
yaitu duhon yang muncul sebelum hari kiamat, dan itu adalah benar. Tapi tak ada riwayat yang menyebutkan tanggalnya. Sementara yang kedua adalah riwayat yang menunjukkan pertengahan Ramadan akan terjadi soihah, yaitu dentuman atau goncangan. Ia menegaskan bahwa konsep keimanan pada goib harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Meski narasi itu dimunculkan dengan tujuan mengingatkan umat Islam, Gus Rijal mengingatkan agar tidak berlebihan. Kalau emang mau mengingatkan, ada batasannya. Ambil riwayat yang sahih, cukup banyak, tak perlu menyerempet dalil-dalil yang palsu, dalil-dalil yang sangat lemah, kata Gus Rijal. Berikutnya penjelasan Ustadz Syafiq Rija Basalamah tentang hadis huru hara atau misteri 15 Ramadan. Ustadz Syafiq Rija Basalamah mengatakan, mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi sebagian orang. Tapi bagaimana jika cerita itu bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya, ujar Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Ustadz Syafiq Rija Basalamah mengungkapkan, ia mendapatkan kiriman video yang berisi hadis mengenai akan adanya peristiwa besar di pertengahan Ramadan yang jatuh hari Jumat. Tadi pagi Ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang yang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan tepat hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat yang menonton tertarik dan bahkan percaya. Ini bisa diyakini kebenarannya, padahal itu hoak, tegas Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Ustadz Syafiq Rija Basalamah pun mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya ke neraka, sabda Nabi Muhammad SAW. Maka ia berpesan, jangan mudah menyebarkan hadis palsu. Menurut Ustadz Syafiq Rija Basalamah, ini sengaja disebarkan karena pada Ramadan tahun ini, pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Ustadz Syafiq Rija Basalamah pun mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya ke neraka, sabda Nabi Muhammad SAW. Padahal hadis berkenaan dengan misteri 15 Ramadan ada dentuman, ini adalah hadis palsu. Hukum hadis ini palsu alias mungkar, tidak punya dasar dari perawi yang sikoh. Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu atas nama Nabi Muhammad SAW. Syekh Albani juga mengatakan hadis ini palsu, maka hadis palsu tidak boleh diamalkan, ujarnya. Hadis tersebut tidak memiliki dasar dari kesohihannya. Bahkan hadis ini batil dan dusta. Betapa banyak tahun-tahun yang telah berlalu dari kaum muslimin yang di dalamnya ada momen di mana malam Jumat bertepatan dengan malam pertengahan bulan Ramadan. Namun alhamdulillah tidak pernah terjadi huru hara sebagaimana yang telah disebutkan para pendusta tersebut, baik yang berupa suara dahsyat atau yang lainnya. Maka dari itu,
perlu dicamkan oleh siapa saja yang telah mengetahui penjelasan ini, bahwasanya tidak boleh baginya menyebarkan hadis batil tersebut. Bahkan wajib baginya merobek, membinasakan, dan memperingatkan orang lain akan kebatilannya. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid Hafizullah juga mengomentari hadis tentang huru hara dan malapetaka